Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Naam ya ibadallah, sidang Jum'ah yang berbahagia di Masjid Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Ketahuilah bahwa Allah Jalla wa'ala akan memasukkan kaum muslimin kepada api neraka. Bagi mereka orang-orang yang penuh kemaksiatan, meskipun mereka ahlu tauhid, meskipun mereka ahlul qiblah, orang yang terus melaksanakan salat kepada Allah, maka jika Allah tidak mengampuni dosa-dosanya atau mereka tidak bertobat atasnya dan mati dalam keadaan mempunyai dosa-dosa yang besar, maka Allah bisa memasukkan mereka ke api neraka, dan mereka masuk api neraka dan bisa jadi mendapatkan pelecehan dari orang-orang kafir. Maka telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Usamah ibn Zaidin, dari Usamah ibn Zaidin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yu'ta bi rajulin minal muslimin yulqa fin nar fatandaliqu atnaba batnihi fayaduru biha kama yadurul himar fir raha fayaquluna ahlun nar fayaqulu ahlun nar madza bika ya rajul alasta ta'muruna bil ma'ruf alasta tanhana 'anil munkar falimada sirtum ma'ana fin nar faqala na'am amurukum bil ma'ruf wa ansaha wa anhaakum 'anil munkar fa'ati amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Maka di dalam hadis yang agung an Usamah ibn Zaidin radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, didatangkan di hari kiamat seorang muslim, kemudian dilemparkan dengan keras kepada api neraka, maka membuncah apa yang ada di isi perutnya,
dari usus-ususnya, dan dari usus-usus itu yang masih menyatu kepada tubuh dijadikan seperti himar, seperti keledai yang berputar-putar di mesin giling dengan porosnya. Maka seperti itu, usus yang membuncah, dia berputar-putar seperti dulu di dunia himar, di mesin gilingan sim-sim ataupun minyak, samin dan sebagainya, berputar-putar dengan poros. Maka begitupun di sini, dia berputar-putar dari poros ususnya. Maka dari adab yang perih dan pedih, dan dari adab bagi seorang muslim yang masuk kepada api neraka, akhirnya berdatangan ahlun nar, berdatangan ahli neraka. Heran apa yang terjadi dengan kaum muslim ini, dan melaksanakan pelecehan dan menghinakan dan melecehkan dari apa yang ada pada kaum muslimin di saat mereka masuk bersama mereka di api neraka. Maka madza bika ya rajul, apa yang terjadi denganmu? Tidakkah cukup Islam menyelamatkan kamu dari api neraka? Maka kamu sekarang di sini bahkan diadab dengan adab yang sangat mengerikan. Apa kata seorang muslim yang mengaku keberadaannya? Atamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bukanlah dulu engkau berkoar-koar di majelis-majelis kalian untuk mengajak kepada kebaikan. Ayo salat, ayo puasa, dan mencegah kami dari kemungkaran. Jauhi miras, jauhi kezaliman, laksanakan salat, meninggalkan salat kekufuran. Maka dengan pedas telinga ini kami mendengar ucapan-ucapan kamu, dan sekarang kamu bersama kami di api neraka. Maka jawaban seorang muslim yang mengaku atas dosa-dosanya berkata, "Na'am, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi." Tentu aku dulu mengajak kepada kebaikan kepada kalian, dan aku meninggalkannya. Dan dulu aku melarang kalian dari perbuatan dosa-dosa yang besar, dan aku malah di garda terdepan melaksanakan kemungkaran tersebut. Maka di dalam hadis yang sahih ini, barakallahu fikum, menjadi peringatan bagi kita, ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil absar, kata Allah. Maka ibrah yang bisa kita ambil dari hadis yang sahih ini, pertama, bagaimana seorang muslim ahlul qiblah yang melaksanakan salat terus menghadap kepada qiblah, kepada Allah, dan menjauhi kesyirikan, kok bisa masuk kepada api neraka? Bagaimana bisa? Jawabnya, na'am bisa. Maka asal dari seorang muslim yang wahid, tidak mensyirikkan Allah, dan melaksanakan salat ahlul qiblah, al aslu fil jannah. Kama thabata fi sahihain an Mu'ad, ya Mu'ad, hal tadri atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Aku tidak tahu, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka apa hak Allah atas hamba, dan apa hak hamba atas Allah? Soal yang penting ini tidak bisa dijawab oleh Mu'ad dan diberitahukan oleh Nabi. Hak Allah atas hambanya, maknanya kewajiban hamba atas Allah, alla yusyriku bihi syai'a, agar seorang hamba memberikan peribadatan salat, puasa, membayar zakat, naik haji dan umrah, dan semua ibadah
hanya diberikan kepada Allah, just straight to Allah. He is the one and only. Hanya diberikan kepada Allah, dan dialah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak diberikan kepada Rasul Uzair, anak Allah, ataupun kepada Jesus Christ, katanya anak Allah. Maka tidak. Ibadah straight to Allah, shortcut to Allah, jalan pintas langsung kepada Allah, tidak kepada tandingan-tandingan selain Allah. Maka di dalam hadis ini disebutkan oleh Mu'adz. Lalu bagaimana dengan pertanyaan yang kedua? Wa ma haqqul ibadi Allah? Apa kewajiban Allah atas hambanya? Dikatakan oleh Nabi, an la yu'adzibuh man la yusriku bihi syai'a. Maka Allah tidak mengadab di api neraka bagi mereka orang-orang yang melaksanakan ketauhidan dan mati dalam keadaan tidak melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Berkata Mu'adz, ala ubashirun nas ya Rasulullah, bolehkah aku mengabarkan kabar gembira ini kepada manusia tentang ahlu tauhid, bahwa mereka itu dijamin masuk surga? Qala la fayattaqiu. Kata Nabi, jangan, nanti mereka akan bersantai-santai melaksanakan tauhid dan penuh kemaksiatan sepanjang hayatnya, melaksanakan salat tetapi penuh kemaksiatan di dalam kehidupannya. Maka ini menjadi dalil bagi kita bahwa asal dari seorang muwahhid, asal dari seorang ahlul qiblah yang salat ikhlas menghadap kiblat kepada Allah, asalnya di dalam surga. Allah tidak akan mengadab mereka. Namun di dalam hadis yang lain, asalnya seperti itu, namun karena kemaksiatan mereka, dan Allah tidak ridho kepada mereka, kecuali harus diadab terlebih dahulu dari dosa-dosanya jika mereka mati dalam keadaan belum bertaubat. Maka asal dari mereka di surga kecuali mereka orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Maka di hadis ini lebih jelas bahwa asal dari seorang muslim, kata Nabi, straight to the heaven, langsung shortcut masuk kepada surga, kecuali mereka orang-orang yang enggan. Maka asal seorang muwahhid, ahlul qiblah, maknanya tanpa melaksanakan dosa-dosa besar atau tidak ada gading yang tak retak, manusia itu tak lekang dari dosa. Idza fa'alal kaba'ir fayastaghfiru fataballahu alaihi. Kama jaa fil hadits an Anas bin Malik, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Bahwa manusia tidak lekang dari dosa-dosa, namun mereka orang-orang yang berdosa mudah. Alladzi fa'ala adzulm sahl yarji ila Allah bil istighfar fa innallaha ghafurun rahim. Namun di sini adzahir hadzal rajul lam yastaghfirun laha qabla mautihi, au hadzal rajul mata wa lam yusyrik billahi syai'a wa lam yatub min hadza al-fi'l. Limada? Kenapa? Karena jika dia berdosa dari dosa-dosa selain kesyirikan, maka bisa jadi Allah akan mengampuninya. Kama fi suratin Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Fa innallaha, Allah Jalla wa Ala tidak akan pernah mengampuni sama sekali
dosa kesyirikan, mati dalam keadaan kesyirikan, sama sekali forever in hell, akan kekal di api neraka. Namun bagi seorang muwahhid, seorang ahlul qiblah yang belum pernah melaksanakan kesyirikan kepada Allah ataupun melaksanakan kesyirikan wa yatubu ilallah wa ya'mal maksiyah walam yatub minha mata ala dzunub fa asallahu an yaghfirah. Fi hadhihi al-ayah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik ay ma duna syirk liman yasha. Idan Allah sayaghfiru dzunub al-muwahhidin ahlul tauhid ahlul qiblah fil asl liman yasha. Fa kaifa bi hadha rajul udkhila wa yulqa fin nar faqad rubama hadha rajul lam yatub min fi'lihi. Idan hadhihi al-mushkilah. Maka inilah perkaranya. Maka di dalam hadis ini faedah yang pertama, bahwa asal dari seorang muwahhid ahlu tauhid dukhul ilal jannah mubasyaratan, walakin limada ba'dahum yadkhulu ilan nar awalan walau kana lam yakhlud fiha, meskipun tidak kekal di dalamnya karena dosa-dosa yang belum dia bertaubat. Karena kalau dia bertaubat Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika ay ma duna dzalika ismun isyarah yaudu ila syirk ma duna syirk liman yasha. Idan dhahir hadal rajul yulqa fin nar wa lam yatub minha. Orang ini belum bertaubat atasnya. Maka kalau tadi pendalilannya secara umum bahwa mereka orang-orang yang bermaksiat enggan untuk masuk surga langsung dimasukkan api neraka, maka di sini ada hadis yang lebih jelas bagaimana seorang muwahhid, bagaimana seorang yang melaksanakan amal-amal soleh setiap harinya, namun qadar Allah masuk kepada api neraka dengan jelas. Faidan al-asl li ahli tauhid mubasyaratan ilal jannah ila haula ahlul kabair alladzi mata walam yatub minha. Wa dalilu dzalik, dalilnya bagi mereka orang-orang yang muwahhid ahlul qiblah tetapi masuk api neraka di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal ibn Sa'ad. Falamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ghazwatin, dalam peperangan melawan kaum muslimin, melawan kaum musyrikin. Faqala Rasulullah li ashabihi, man arada an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadza. Barang siapa seseorang sekarang ini di medan pertempuran ini ingin melihat kepada seseorang dari penduduk api neraka, lihatlah kepada orang itu. Fastagrabus sahabah. Semua para sahabat heran. Kenapa diikuti oleh kaum muslimin? Yatajassasun, bagaimana keadaan orang ini? Fa innahu fin nahar yujahid fi sabilillah. Maka dia di siang hari bagaikan singa-singa padang yang meradang, yang menebas leher-leher orang-orang yang musyrik kafir bersama Nabi, berjihad di jalan Allah. Wa fil layali yusalli bil lail wa yabki khasyatan lillah. Idan ada rajul kaifa min ahli an-nar fayatba'uhu rajul fala zala ala khairin illa lamma juriha fastajalal maut bidubabati sayfihi fawada'a sayfuhu fil ard muwajihan ila sama faqafaza alaih hatta kharaja min baina katifaihi.
Maka orang ini, kata orang yang terus menguntiknya, terus menerus dalam keadaan kebaikan. Namun suatu hari, di saat dia terluka parah, tidak bisa kembali kepada base camp bersama para sahabat Nabi, maka dia merintih di medan pertempuran. Dan peperangan di zaman dahulu hanya dengan pedang, tombak, dan panah. Maka bisa jadi manusia tidak bisa mati langsung, tetapi tercabik-cabik dan terpotong-potong oleh benda tajam. Berbeda dengan di zaman sekarang, terkena tembakan sniper di kepalanya, satu kali headshot, mati. Adapun di sini mungkin berpuluh-puluh cabikan di dalam badannya. Maka orang ini tidak berdaya apa-apa, tetapi tidak mati. Maka masuklah api neraka karena syahwat. Fastajalal maut bidubabati sayfihi. Dia suicidal, bunuh diri dengan pedangnya, menghunuskan pedangnya ke langit, ditancapkan di bumi, dan dia lompat pas kepada dadanya di arah jantungnya dan keluar dari tulang belikatnya, mati dalam keadaan muslim, muwahhid, walakin lam yatub min dzanbihi li'anna mata su'il khatimah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka orang ini fabalaghahu ila Rasulillah, ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah. Maka di saat dikabarkan kepada Nabi, qala Rasulullah, innamal a'malu bi khawatimiha, innamal a'malu bi khawatimiha. Qad yakunu rajul min ahlil jannah faya'mal bi amali ahlin nar famata fadakhalan nar. Maka bisa jadi seseorang muslim melaksanakan amalan ahlu surga sepanjang hayatnya, namun jika dia ditakdirkan menjadi penghuni api neraka meskipun tidak kekal, maka dia akan mengamalkan di akhir hayatnya amalan api neraka. Walakin Allah lam yarda bi fi'lihi wa hadha rajul lam yatub minha idzan la budda finnar. Walakin idza Allah yarda kama fil ayah as-sabiqah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah qad rubama yaqbal min a'malihi wa yudkhiluhu ilal jannah mubasharatan li'annahu ahlu tauhid. Walakin huna mata wa lam yatub minha. Hada huwa dhahir. Ini yang jelas padanya. Wa qad rubama bisyubhat. Kalau tadi menceritakan tentang manusia yang su'ul khatimah masuk kepada api neraka padahal dia muslim, maka bisa jadi dia terkena syubhat. Wal an qad rubama hada rajul salafi, qad rubama hada rajul yad'u ila dinih, wa qad rubama hada rajul sirwaluhu nisfu saq wa lihyatuhu tawilah wa yalbas imamah aw kufiyah, walakin hasalati syubuhat fi qalbihi ma'ahu al-bid'ah wa ma'ahu az-zayd wa ma'ahu ad-da'wah ila ghairi sabili Rasulillah wa ghairi madhhabi as-salafi salih. Kama qala ta'ala wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bagi mereka kelompok ahlul bid'ah yang menyelisihi sunnah Nabi dan mengikuti jalan selain jalan as-salafus salih, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka sesat dengan kelompok-kelompok sesatnya. Maka mereka asy-Syiah, wal Rafidhah, wal Jahmiyah, wal Mu'tazilah, wa ila akhir aw min haula ad-du'at al-mumayyi'in, yang mengajak manusia untuk berbasa-basi kepada kebid'ahan,
berbasa-basi, bermudah-mudahan dalam kemungkaran, maka mereka di sini terkena syubhat. Faqad rubama rajulun salihun amaman nas walakin lahu syubhat fa idan yara nafsahu ala dinil haq walakin alal bid'ah wa ala khurafat kahaula ahlu zaid wa ahli bidah idan hum finnar. Aina dalil? Kama jaa ashabi sunan fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Abdullah bin Amr bin al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Qila man hiya ya Rasulullah? Al-wahidah. Qala ma ana alaihi wa ashabi. Hadal hadis an Abdullah bin Amr bin al-As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seluruh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Qala Nabi, kulluha finnar, semuanya di api neraka. Idan haula ummati, qala Rasulullah, idan hum muslimun alladhi yatafarra wa yabtadi, menjadi 72 golongan, satu selamat minal muslimin muwahhidin wa ithna wa sab'una firqah kulluhum finnar minal muslimin min ahli bidah wa min ahli syubuhat walakin lam yablugh ilal kufur wasyirk. Maka mereka di api neraka yaumul qiyamah. Wa syahiduna hum min ahli tauhid wa min ahli qiblah wa kadzalika min ahli ibadah alladhi yusallun fil layali wan nahar walakin ya'mal al bidah idan finnar. Wa hadzal hadits barakallahu fikum an Abdullah bin Amr bin al-As fi sanadihi Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi wa huwa dhaif sayyi'ul hifz, walakin telah datang jalan yang lain dari Anas ibn Malik, dari Abi Umamah al-Bahili, dan juga dari Abi Hurairah. Maka bisa naik hadis iftiraqul ummah ini kama sahahahu al-Albani rahimahullah wa Syekhuna al-Wadi'i rahimahullah wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wal ulama al-akharun. Haula yusahihuna hadis iftiraqul ummah illa haula ikhwanul muslimun fa innahum yurid yujammi'unan nas ala bid'atihim alal firqah ikhwanil muslimin, kecuali kelompok ikhwanil muslimin kayak Yusuf al-Qardawi qaradallahu lisanah, dan juga Muhammad al-Ghazali min ahli Misr min ru'us ikhwanil muslimin fi zamani hum yudha'ifun al-hadith iftiraqil ummah walaisu bi ahlil hadith. Mereka mendhaifkan hadis ini dan mereka bukan ahli hadis. Maka kesimpulannya, kaum muslimin ahlu tauhid, ahlul qiblah bisa masuk kepada api neraka dikarenakan mempunyai dosa yang belum taubat atasnya dari syubhat wasyahawat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiruh. Innallaha